Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Bayangan. Masih membahas cerita misteri dan mistis lainnya. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita, yaitu yang berjudul Pramugari Menginap di Hotel Tua Kalimantan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, serta lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik yang kami upload setiap harinya. Marilah kita simak kisahnya. Kejadian berawal saat Fiza yang bekerja sebagai pramugari ditugaskan untuk mengawasi penerbangan ke sebuah daerah di Kalimantan. Ketika bepergian ke luar kota atau ke luar negeri untuk bekerja, kita biasanya menginap di hotel. Namun, ketika memilih hotel untuk menginap, sebaiknya berhati-hati. Terkadang ada hotel yang angker, terutama hotel atau tempat penginapan murah yang biasanya sudah tua atau usang karena termakan usia. Begitulah kisah Fiza saat diganggu oleh makhluk hantu jembalang yang muncul di cermin kamar hotelnya itu. Untuk kejadian berawal saat Fiza yang bekerja sebagai pramugari ditugaskan untuk mengawasi penerbangan di sebuah daerah di Kalimantan yang tidak disebutkan secara spesifik. Setelah berkemas, gadis dari Malaysia itu menunggu jemputan mobil van dari maskapai untuk mengantarkannya ke bandara sebelum terbang ke Kalimantan. Namun sebelum berangkat, dia harus melapor ke dulu bandara. Saat di dalam mobil van, Fiza bertemu dengan pilot dan seorang pramugara. Fiza akhirnya tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur dan mulai berjalan menuju gerbang keberangkatan domestik. Fiza mengaku berada di kota Kalimantan itu hanya 1 hari karena keesokannya dia harus terbang ke tujuan lainnya. Singkat cerita, Fiza akhirnya tiba di kota yang berada di Kalimantan tersebut. Setelah mendapatkan kamar hotel, kami bertuju pergi ke kamar masing-masing. Saya juga sudah membuat janji dengan Emma yang merupakan teman penerbangan saya untuk makan malam bersama. Setelah malam di restoran yang letaknya tidak jauh dari hotel, Fiza dan Emma langsung kembali ke kamar karena ingin istirahat setelah lelah seharian di udara. Sayangnya, malam itu cukup panjang dan mencekam bagi Fiza karena dia ditemani teman-teman dari alam gaib. Ketika sampai di kamar, Fiza pergi mandi dulu. Keran diputar dan pancuran air panas menghujani tubuhnya. Rasanya sangat menyegarkan. Tak cukup di situ, Fiza kemudian bermaksud untuk memanjakan dirinya dengan berendam di batub yang ada di kamar hotelnya. Batub itu dipisahkan oleh tirai kamar mandi yang terbuat dari plastik yang harus ditarik agar lantai di sekitar batub dan shower room tidak basah. Namun, di tengah Fiza asik mandi, dia tiba-tiba mendengar seseorang menarik tirai kamar mandinya. Fiza pun otomatis memutar knop shower untuk mematikan aliran air. Fiza marah sekaligus penasaran dengan orang yang berani memasuki kamarnya dan menarik tirai kamar mandinya. Fiza pun bertanya-tanya apakah pintu kamarnya belum terkunci. Seperti ada bayangan orang di balik tirai kamar mandi yang terlihat jelas. Tapi ketika saya menarik tirai, bayangan hilang tidak ada. Saya mencoba menenangkan diri dengan mengatakan itu mungkin bayangan dari handuk. Fiza kemudian melanjutkan mandinya karena sudah mengantuk dan ingin segera naik ke tempat tidur. Saat rambut sudah kering, saya ikat agar nyaman untuk tidur nanti. Tubuh lelah ini akhirnya rebah di kasur dan mata perlahan tertutup. Namun baru setengah tertidur, Fiza mendengar suara air diaduk, seperti seseorang meletakkan sendok di cangkir untuk membuat teh. Karena sudah terlalu lelah, Fiza mengabaikan suara tersebut. Dia mengira suara itu mungkin dari kamar sebelahnya. Fiza sengaja membiarkan lampu kamar mandi yang menyala sehingga ada sedikit cahaya yang masuk ke kamar tidurnya itu. Tapi suara itu mengaduk di cangkir itu semakin membuat Fiza marah karena suara semakin keras. Setelah itu berada di dekat telinganya. Anehnya, setiap kali ia terbangun, suara orang mengaduk yang seolah berasal dari ruangan kamar tidurnya itu menghilang. Fiza kemudian meraih telepon di kamarnya untuk berbicara dengan staf hotel yang berjaga di bagian resepsionis. Waktu saya tanya apa ada tamu di kamar sebelah saya, staf hotel bilang kiri dan kanan kamar saya kosong. Saya terkesiap dan langsung merinding.
Vija pun mencoba untuk berpikir positif bahwa itu mungkin suara dari terowongan air AC. Tetapi ketika ingin kembali dari tempat telepon itu berada, Vija melihat sesuatu. Vija terteguk sejenak, jantungnya seperti mau copot. Di cermin ada sesosok wanita berbaju putih menatap Vija. Dia bisa melihat tatapan tajamnya dari pantulan cermin. Wanita itu sedang duduk di kursi meja rias sambil menghadap ke cermin, tetapi ketika saya melihat ke kursi itu sendiri tidak ada seorang pun di sana. Saya lihat wanita itu sedang menyisir rambutnya dengan gerakan yang sangat pelan, seolah sengaja mengulur waktu. Namun beberapa detik kemudian wanita itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Vija. Dan pada saat yang sama, kursi itu bergerak maju seolah-olah seseorang mendorongnya kembali ke bawah meja rias. Saya menyalakan semua lampu di kamar dan menyalakan jam di samping tempat tidur. Saya memencet frekuensi radio mana saja yang sedang siaran. Sekalipun saluran itu menggunakan bahasa daerah Kalimantan yang sulit saya pahami. Yang penting membuat ruangan ramai sehingga nanti jika ada suara lagi, saya tidak perlu takut karena itu berasal dari radio. Saya langsung tidur dan berharap matahari akan segera terbit. Oke, sekian dari kisah kali ini. Apakah teman-teman ada yang pernah menginap di hotel ini? Jika ada, tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung, tonton terus video ini hingga selesai agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya yang kami upload. Oke, sekian terima kasih. See you next time. Selamat berjumpa kembali.